Miracle. Bayangkan tubuhmu bukan hanya terdiri dari daging, darah, dan tulang. Bayangkan bahwa di balik napasmu, di balik detak jantungmu, ada sesuatu yang jauh lebih halus. Sebuah kendaraan kesadaran yang bisa melihat tanpa mata, berjalan tanpa kaki, dan mengingat sesuatu yang belum pernah kau pelajari di dunia ini. Itulah tubuh astralmu, dan mungkin tanpa kau sadari, ia telah mencoba berbicara denganmu sejak lama. Pernahkah kau merasa seperti terbang dalam mimpi tapi tetap sadar? Atau merasakan getaran aneh di sekujur tubuh sebelum tidur? Seolah ada sesuatu yang ingin terlepas dari dalam dirimu. Itu bukanlah imajinasi. Itulah panggilan dari tubuh astralmu. Selama ribuan tahun para sufi, yogi, hingga para bijak dari peradaban yang hilang, percaya bahwa manusia adalah entitas multidimensi, dan tubuh astral adalah kendaraan utama untuk melintasi batas-batas realitas. Namun, ia bukanlah sesuatu yang otomatis aktif. Ia harus diselaraskan, disucikan, dan dibangkitkan. Dalam episode kali ini, kita akan menyingkap arsitektur jiwa yang tersembunyi. Kita akan menelusuri ajaran-ajaran kuno tentang cara menyentuh frekuensi tubuh astral, memahami misteri tali perak yang menjadi jangkar sakral kita, dan yang terpenting, mempelajari latihan-latihan esoterik yang membuka gerbang antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Rahayu. Salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Ini bukanlah sekadar teori. Ini adalah panggilan pribadi. Jika Anda siap untuk menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Perjalanan kita menembus tabir dimensi dimulai saat ini. Babak pertama, gema dari perpustakaan kuno. Jauh sebelum zaman modern, dalam bayang-bayang sejarah, ajaran tentang tubuh yang tak kasat mata telah menjadi pengetahuan sakral. Di Mesir kuno, mereka mengenalnya sebagai Ba dan Ka. Dalam kitab kematian, disebutkan tentang Ba, aspek jiwa berwujud burung berkepala manusia yang dapat meninggalkan jasad dan melakukan perjalanan ke alam para dewa. Para imam mempelajari teknik rahasia menggunakan suara, minyak suci, dan transhipnotik untuk memisahkan Ba dari tubuh fisik. Para yogi dalam tradisi Vedanta menyebutnya sebagai Sukshma Sharira, tubuh halus yang menjadi penghubung antara tubuh kasar dan roh tertinggi. Di pegunungan Tibet, ia dikenal sebagai Gyulu atau tubuh ilusi yang dilatih dalam praktik yoga mimpi oleh para biksu untuk melakukan perjalanan sadar di dimensi antara hidup dan mati. Dalam tradisi sufistik Islam, para wali menyebutnya Jism al-Latif atau tubuh lembut yang hanya bisa diaktifkan melalui zikir, khalwat, dan penyucian diri. Sufi Agung Ibnu Arabi bahkan menggambarkan perjalanan spiritualnya terjadi dalam keadaan sadar, dengan tubuh yang bukan dari dunia ini, namun terasa lebih nyata daripada dunia itu sendiri. Dari Hermetik hingga Kabalah, dari Taoisme hingga tradisi syaman, gema tentang kendaraan jiwa ini terdengar di mana-mana. Mengapa begitu banyak budaya membicarakannya? Namun hanya sedikit yang bisa mengaksesnya. Karena menyelaraskan tubuh astral bukanlah perkara logika, tetapi perkara frekuensi. Ia hanya bisa dirasakan melalui pengalaman langsung. Itulah sebabnya pengetahuannya disembunyikan, hanya diajarkan dari guru ke murid yang telah siap secara batin. Babak kedua, arsitektur jiwa dan tali perak sakral. Untuk memahami tubuh astral, kita harus memahami bahwa tubuh fisik kita hanyalah lapisan terluar dari sebuah arsitektur jiwa yang kompleks. Banyak tradisi esoteris, terutama teosofi, memetakan 7 lapisan tubuh manusia: tubuh fisik, stula sharira,
tubuh eterik atau vital pranamaya kosha, tubuh astral lingga sharira, tubuh mental bawah manomaya kosha, tubuh mental atas atau kausal, tubuh budi atau intuisional, tubuh atma atau rohani. Tubuh astral adalah lapisan ketiga, jembatan antara dunia fisik eterik dan dunia mental spiritual. Ia adalah kendaraan bagi emosi, imajinasi, dan keinginan kita. Lalu, apa yang menjaga kita tetap terhubung dengan tubuh fisik saat melakukan perjalanan astral? Inilah yang disebut tali perak. Ia adalah sebuah untaian energi elastis yang bersinar, yang menghubungkan tubuh astral dengan tubuh fisik. Biasanya terlihat terpancar dari area kepala atau punggung. Tali ini memastikan bahwa sejauh apapun kesadaran menjelajah, ia tidak akan pernah terputus dari raga. Ia hanya akan putus secara alami pada saat kematian. Memahami keberadaan tali perak ini adalah kunci untuk menghilangkan ketakutan terbesar saat memulai latihan. Takut tidak bisa kembali. Babak ketiga, cermin getaran batin. Seperti apa wujud tubuh astral? Sebagian menggambarkannya sebagai salinan samar tubuh fisik, bersinar halus seperti kabut yang hidup. Namun, kebenarannya jauh lebih dinamis. Dalam teks-teks hermetik dan mistisisme timur, tubuh astral berubah-ubah mengikuti getaran batin kita. Ia adalah cermin dari keadaan jiwa kita saat ini. Bila seseorang dikuasai oleh ketakutan atau kemarahan, tubuh astralnya menjadi gelap, padat, dan rapuh. Sebaliknya, bila seseorang diselimuti oleh cinta kasih, keikhlasan, dan keheningan, maka tubuh astralnya akan memancarkan sinar keemasan, jernih seperti kristal. Inilah mengapa pengalaman proyeksi astral setiap orang berbeda. Ada yang melihat taman surgawi, ada yang tersesat di lorong gelap. Ini bukan karena alam astral yang berubah-ubah, tetapi karena sang penjelajah membawa cuacanya sendiri. Prinsipnya sederhana, getaran menarik getaran. Apa yang ada di dalam dirimu akan menentukan realitas yang kau temui di luar. Oleh karena itu, dalam banyak sekolah esoterik, murid tidak diajarkan teknik proyeksi secara langsung. Mereka terlebih dahulu diajarkan untuk menyelaraskan getaran hidup mereka melalui makanan yang suci, ucapan yang terjaga, dan pikiran yang dibersihkan. Karena perjalanan astral sejati bukanlah tentang kabur dari dunia. Babak keempat, bengkel sang alkemis latihan penyelarasan. Menyelaraskan tubuh astral tidak dimulai dari mantra rumit atau ritual besar. Ia dimulai dari kesadaran penuh akan momen sekarang. Latihan pertama bukanlah tentang keluar, tetapi tentang hadir di dalam. 1. Latihan diam dalam tubuh, the still body. Setiap malam sebelum tidur, berbaringlah dengan tenang. Pejamkan mata dan niatkan untuk tidak menggerakkan tubuh sama sekali. Selama 5 hingga 10 menit, rasakan setiap sensasi gatal, getaran, detak jantung tanpa bereaksi. Latihan ini melatih kesadaran untuk berhenti mengidentifikasi diri dengan tubuh fisik dan mulai menyentuh lapisan di baliknya. 2. Pernapasan ritmik 4-7-8. Tubuh astral sangat responsif terhadap ritme. Gunakan pola napas ini. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Ulangi beberapa kali sambil menjaga fokus pada titik di antara alis. Pernapasan ini secara ilmiah terbukti menenangkan sistem saraf dan menurunkan gelombang otak ke kondisi theta, keadaan batas antara tidur dan sadar, di mana tubuh astral paling mudah terdeteksi. 3. Visualisasi cahaya tubuh. Bayangkan cahaya lembut berwarna biru keperakan muncul dari pusat dadamu. Biarkan cahaya itu perlahan menyebar, memenuhi seluruh tubuhmu mengikuti aliran napas. Lalu,
Bayangkan tubuh fisikmu menjadi transparan, seolah kini ia tersusun dari partikel-partikel cahaya halus. Latihan ini digunakan dalam Kabalah dan Hermetik untuk menyelaraskan medan energi tubuh halus. 4. Zikir atau mantra dalam frekuensi lambat. Gunakan sebuah kata atau frasa suci yang beresonansi denganmu, seperti HU atau OM. Lafalkan dalam hati dengan ritme yang sangat lambat dan dalam. Setiap pengulangan adalah gelombang suara batin yang menggetarkan dan memperkuat tubuh halusmu. 5. Jurnal astral. Setelah setiap latihan, tulislah apapun yang kamu rasakan. Perasaan ringan, kilatan cahaya, suara aneh, atau mimpi yang terasa sangat nyata. Ini melatih pikiran bawah sadar untuk mulai membedakan antara imajinasi dan pengalaman astral yang otentik. Babak kelima, navigasi di samudera astral. Saat penyelarasan terjadi dan kesadaran berhasil terlepas, apa yang akan ditemui? Alam astral bukanlah satu tempat, melainkan sebuah spektrum kesadaran yang luas. Para penjelajah sering menggambarkannya memiliki beberapa lapisan utama alam astral bawah. Lapisan ini paling dekat dengan dunia fisik, seringkali tampak kelam, padat, dan dihuni oleh bentuk-bentuk pikiran yang lahir dari emosi negatif manusia, seperti ketakutan dan kemarahan. Ini adalah alam gema dari sisi bayangan kolektif umat manusia. Alam astral tengah, ini adalah dunia yang sangat mirip dengan dunia fisik kita, namun lebih cair dan responsif terhadap pikiran. Disinilah banyak pengalaman keluar dari tubuh terjadi, di mana seseorang melihat kamarnya atau mengunjungi rumah kerabatnya. Alam astral atas, ini adalah alam cahaya, keindahan, dan harmoni. Di sini para penjelajah melaporkan bertemu dengan pemandu spiritual, mengunjungi kuil-kuil cahaya, atau mengakses perpustakaan pengetahuan universal yang sering disebut Akashic Records. Kunci untuk navigasi adalah niat dan getaran. Niat yang jernih berfungsi sebagai kompas, sementara getaran emosional Anda berfungsi sebagai mesin yang menentukan ketinggian Anda. Tubuh astral bukanlah mitos, ia adalah kenyataan yang terbungkus dalam keheningan. Para pencari sejati tidak pernah menjadikannya sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai cermin untuk mengenal siapa diri mereka sesungguhnya. Karena perjalanan ini pada akhirnya bukanlah tentang pergi ke dimensi lain, tetapi tentang kembali ke pusat diri kita. Tempat di mana kita tak lagi mencari keluar, tetapi mengingat apa yang telah lama tertanam di dalam. Kita bukan makhluk fisik yang tersesat. Kita adalah jiwa yang sedang mengingat jalannya pulang. Maka jika Anda merasakan panggilan itu bergetar di dalam dirimu, jangan abaikan. Jadikan keheningan sebagai ruang sucimu, dan rasakanlah. Saat tubuh fisikmu mulai tenang, tubuh astralmu akan mulai menyapa, perlahan, dalam cahaya, dalam getaran yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau mendengarkan. Rahayu.